Kemudian di sini Al-Mughirah bercerita tentang dirinya bahwa waktu itu kumisnya sudah panjang. Mungkin sudah berjuntai, sudah melewati apa nih? Bibir ya. Dia bercerita tentang dirinya, walaupun dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia sedang bercerita, dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Tadi dia menggunakan kata ganti orang pertama tentang diri dia dan Rasulullah. Sekarang menggunakan kata ganti orang ketiga. Ini hal yang biasa dalam sebuah pembicaraan, namanya iltifat, pengalihan. Padahal yang dia maksud diri dia. Kumisnya sudah panjang. Maka kemudian Nabi melihat, ini kumis sahabatnya sudah panjang. Tengok perhatian Rasulullah. Sampai masalah kumis pun diperhatikan, ini udah panjang nih Ustaz Yusran, ini udah panjang kumisnya. Jadi bagaimana? Ya, biar saya potong ya kumisnya. Pakai pisau dan diukur dengan kayu siwak. Macam kita pangkas, kan biasa ukurannya pakai sisir. Yang melewati sisir berarti dipangkas. Ini begitu juga. Jadi dipotong kumisnya, diukur dengan kayu siwak. Kemudian yang lebih itu dipotong. Karena salah satu sunnah fitrah itu adalah memendekkan kumis. Nah, di sini nanti kita coba memaparkan khilafiyah para ulama. Yang tidak dianjurkan itu, yang dilarang itu memanjangkan kumis sampai berjuntai. Bahkan ada, kalau di mana itu, di luar negeri itu ada perlombaan lagi. Kalau di Mesir itu namanya Abu Shanab. Jadi lomba-lomba memanjangkan kumis. Jadi kumis sudah panjang, kemudian ditaruh semacam krim obat gitu sehingga kumisnya bisa keras dan bisa dilingkar macam obat nyamuk. Jadi siapa yang paling panjang, siapa yang paling keren, dia yang menang tuh, Abu Shanab. Padahal itu disuruh potong sama Nabi, yang disuruh panjangkan ini ya, lehyah. Jadi ada orang lehyahnya dicukur, kumisnya yang diapakan, yang dipanjangkan. Ya dibuatlah apa. Sampai di salah seorang Abu Shanab itu diwawancara, ini berapa biaya habis? Ini biaya sebulan 1 juta untuk piara kumis ini. Karena ada perlombaannya setiap tahun. Nah, jadi ini sebenarnya sudah mukhalafah ini. Memperlombakan sesuatu yang dilarang dalam agama ya. Nah, jadi bagaimana persoalan kumis itu sebenarnya? Nah, ini termasuk sunanil fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu kan khitan diantaranya. Khitan, ya kan? Kemudian apa lagi? Mencukur bulu kemaluan, itu sunnah kan. Kemudian memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, itu diantaranya. Nah, salah satunya adalah syarib, ini kumis. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mazhab Hanafi, pendapat mereka itu kumis itu dicukur. Cukur bersih. Jadi pakai pisau silet cukur. Sampai licin ya. Itu Hanafi punya. Dia ada dalilnya, ada hadisnya. Hadis tentang ihfa syarib. Mereka memahami ihfa itu mencukur habis. Sedangkan mazhab Syafi'i memotong, bukan cukur. Yang sunnah menurut Syafi'i adalah memotong. Motong batasannya ini bibir, garis bibir ini bagian atas. Jadi orang Syafi'iyah dia tidak mencukur kumisnya. Jadi ada kumis, tapi kumisnya tidak sampai melewati garis bibir ini. Kalau Hambali, mazhab Hambali, menurut mereka tidak dicukur, tapi tidak sekedar dipotong. Bagaimana? Dipotong, tapi dipotong dalam jumlah yang lebih melebihi dari mazhab Syafi'i. Jadi potong tipis. Kumisnya masih ada, kalau kita pegang masih ada. Jadi potong tipis. Itu Hambali. Potong tipis. Jadi banyak para ulama mentarjih mazhab Hambali ini. Sebaiknya dalam masalah kumis ini pakai mazhab Hambali, dia dipotong tipis. Kalau tidak seperti itu, yang minimal macam Syafi'iyah. Syafi'iyah potong tapi batas garis bibir bagian atas. Yang paling di bawah itulah mencukur. Mencukur habis, itu punya Hanafi, versi Hanafi. Tapi kalau yang panjangin kumis itu sampai berjuntai itu tidak ada mazhab itu. Mazhab apa itu Allah. Nah, jadi ya silakan. Tapi yang idealnya yang macam Hambali bilang tadi, mazhab Hambali, dipotong tapi potong tipis. Kumisnya masih ada, cuma ada tipis.
Nanti ditengok saja kumisnya di cermin nanti. Ini model kumis apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi. Yang jangan kumis Abu Shanab tadi itu. Yang saya bilang itu yang panjang melingkar macam obat nyamuk itu ya. Ini yang sudah mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba kita tengok Al-Mughirah ini. Kumisnya sudah panjang, mungkin dia lupa merapikan kumisnya. Mungkin istrinya pun enggak sempat potong kumisnya. Rasulullah potong, sini saya potong kumis kamu, saya ukur dengan kayu siwak. Jadi macam seperti ini perhatian Nabi, apa enggak berkesan itu para sahabat. Terkenang deh ya Allah, kumis saya dulu dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya 3 peringkat dalam masalah kumis ini. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-167 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin." Di pernah suatu hari kepada Nabi dihidangkan daging. Farufi'a ilaihi dzira'. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah kaki kambing bagian depan. Zira'. Jadi kan kambing ada 4 kaki, yang bagian depannya itu yang paling disukai Nabi. Wa kanat tu'jibuhu. Ya, jadi zira' itu makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahasa minha, kemudian Nabi memotong daging itu dengan gigi bagian depan. Nahasa. Kalau nahasya beda. Kalau nahasa dia memotong daging dengan gigi depan. Kalau nahasya pakai shin itu motong gigi, gigit gigi dengan semua gigi. Menggigit daging dengan semua gigi. Ada sedikit saja bedanya. Kalau nahasa pakai bagian depan, itu mungkin agak kekuatannya kurang begitu apa. Mungkin kalau dagingnya tua, keras, itu pakai nahasya, pakai shin. Shin itu keras sedikit ya, daripada sin ya. Supaya bisa lumat dagingnya itu digigit dengan semua gigi. Jadi hadis ini kita masih dalam bab lauk pauk Rasulullah. Ceritanya tentang lauk makan Rasulullah itu. Ya, kalau tadi apa itu? Daging ya. Daging panggang. Itu Nabi pernah makan karena dijamu oleh sahabatnya. Dalam hadis 167 ini diceritakan tentang daging kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaki kambing bagian depan itu. Zira'. Itu yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi suka zira' itu? Coba nanti yang ahli bidang ini apa? Bidang daging. Daging yang paling enak itu daging apa? Pokoknya Rasulullah paling suka ini. Katanya kata para ulama di sini karena ketika dimasak itu paling cepat matang. Menurut Rasulullah itu yang paling enak. Ya, mungkin kita beda-beda selera. Ya. Rasulullah paling suka zira' ini. Sehingga pada hadis ke-168 diriwayatkan dari Ibni Mas'ud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka makan kaki kambing yang bagian depan itu. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan wasumma fi dzira', pernah kaki kambing itu diberi racun oleh seorang Yahudi. Karena mereka tahu Rasulullah suka bagian kaki kambing bagian depan. Ketika dalam jamuan makan Rasulullah diundang oleh seorang wanita Yahudi, di bagian itulah porsi racun paling banyak dimasukkan. Sehingga Rasulullah sempat makan daging yang dihidangkan itu. Tapi dengan izin Allah, zira' tadi itu berbicara, dia memberitahu bahwa dia sudah diracuni. Cuma sudah di mulut Rasulullah. Dan Rasulullah tidak jadi lagi makan karena sudah beritahu. Walaupun bagian dari racun itu sempat masuk dalam tubuh Nabi, tapi Nabi selamat waktu itu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr ibn al-Bara', terlanjur makan dia, karena semuanya diracun, daging itu semuanya diracun oleh wanita Yahudi tadi setelah peristiwa Khaybar. Khaybar inilah kekalahan telak kaum Yahudi, ditaklukkan mereka oleh kaum muslimin. Dia ada seorang wanita namanya Zainab bintul Haris,
diminta oleh orang Yahudi untuk meracuni kaum muslimin. Diundang makan, Rasulullah hadir. Di dalam daging itu sudah ditaruh racun, dan di bagian zira' itu porsi racunnya lebih, porsi racun paling mematikan di situ. Karena dia tahu Rasulullah suka makan bagian zira'. Dengan izin Allah, selamat. Tapi satu sahabat meninggal dunia akibat itu, dan wanita tadi datang, akhirnya dia mengaku bahwa dia memang sengaja menaruh racun dalam makanan itu. Kenapa kamu racuni makanan? Dia bilang, karena kamu mengaku jadi nabi. Kalau seandainya kamu seorang raja, bukan nabi, biarkan kamu mati dengan racun itu. Aman kami, karena kamu mengaku-ngaku sebagai nabi. Tapi kalau kamu seorang nabi, maka pasti Allah tidak akan membiarkan kamu memakannya. Pasti ada pemberitahuan, wahyu dari Allah. Ternyata memang ada notifikasi dari sana, dari langit. Ini makanan sudah diracun, nabi tidak jadi makan. Akhirnya apa? Percaya wanita itu, ternyata ini seorang nabi, terbukti ini seorang nabi. Karena selain nabi tidak mungkin tahu kalau ini sudah diracun. Wanita itu bagaimana? Rasulullah memaafkan dia, tapi dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ada korban yang meninggal. Keluarga dari Bishr ibn al-Bara tidak terima. Keluarganya sudah meninggal dunia, berarti dituntut qisas. Maka dia, wanita ini akhirnya dibunuh. Nah, ini karena mereka tahu rahasia Rasulullah. Rasulullah suka daging zira'. Nah, itu kisahnya, kisah diracunnya Rasulullah. Beberapa tahun kemudian baru terasa pengaruh dari racun itu dengan izin Allah. Ya, sehingga Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai Aisyah, nampaknya racun yang pernah termakan pada peristiwa Khaybar itu kembali mengulah lagi dari dalam tubuh ini. Dan Rasulullah merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Nah, jadi Rasulullah sakit itu ada racun itu juga. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak wafat di tempat itu, tapi wafat beberapa tahun setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntas dan selesai menyampaikan risalah agama ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.